Itu bang, bibinian tuh dimaklumi aja kayak itu. Nah, pian bila bini tuh rahatan sarek dipuji-pujinya. Bini tuh rahatan sarek bah, napakah dibari nyaman toh awan bini tuh. Udah emangnya ajan patiba mama esok kaki kita ke toko sisisas itu nah. Langsung muha hijau. Ampe habang. Apa dapatnya sisisa 4 juta 5 juta setengah jingker. Yalah karudungnya aja 1.350.000. Belum bajunya, kada gagampangan binian tak kureheng laki menangis. Sampai ada supir truk itu nah menulis di mobil truknya, aku perkuat kakiku untuk menginjak gas dan kopling agar kau istriku bisa shopping. Tulisan di motor truk. Wah iya om jurang, berarti bininya ini pembelanja bener. Hadirin sekalian, marilah kita masuki acara selanjutnya, ceramah agama yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Guru Muhammad Yan Nur dari Kalua. Waktu dan tempat dipersilahkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه وذريته وأتباعه إلى يوم المصير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي بجاه النبي والصحب والآل دستوركم يا أهل الدرك ويا أهل الباطن ويا أهل النوبة ويا أهل النور. Amma ba'd. Yang mulia para habaib dan para syaraif anak cucu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, serta yang mulia para alim ulama, para tuan-tuan guru, tutuha-tutuha masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, para pejabat pemerintah, baik dari kecamatan, ada Bapak Camat yang berhadir, maupun dari TNI dan Polri yang juga berhadir pada kesempatan acara malam hari ini. Hadirin hadirat yang ulun hormati, yang ulun muliakan, mudah-mudahan sabarataan dapat rahmat yang banyak dari Allah, serta tidak pulang dari tempat ini melainkan barataan dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Tutup efeknya. Kedusah bepek son kedusah beho ini membulik kada bagus suaranya. Cek kedusah beho tutup sekali. Mana tukang sonnya mana? Cek naikakan volumenya. Ada di mana? Cek tutup efeknya, tutup habisakan, volumenya naikakan, volume tambahi lagi terus lagi nyaringi lagi, hanya kada storing, angkat aja terus storing. Cek sudah habis, ditutup, habis sudah, ya dah. Suaranya membulik
bebungkal pada jelas. Minta maaf tukang son lah, itu risiko jadi tukang sitel. Ulun bila make kada nyaman pasti komen. Amun make nyaman ha ulun kada bacang mengomen. Mun parasa ulun kada nyaman ulun komen to bang, sampai ulun merasa nyaman. Dan sesama antara tuan guru tuh beda-beda kenyamanannya. Ada tuan guru nang ketujuh eho banyak. Itu nah, macam abah guru bahari kan sini ketujuh eho banyak tuh. Abah guru sakumpul, abah guru danau, tuh sidin efek harus banyak. Sidin kayak itu ketujuan sidin. Amun ketujuan ulun kada, ulun ketujuan nang kujur bila baca ramah. Mun manyair hanyar begelombang. Atau adzan hanyar efeknya alisis itu dibuka 150 jadi gelombangnya bagus. Bila hendak bergelombang lagi picek outputnya bergelombang lagi Allah gitu. Itu anuan masin tuh kakak itu. Jadi masing-masing tuan guru tuh beda-beda cara ketujuan sidin dalam menyampaikan dakwahnya, kayak apa caranya memakai sound itu ketujuan sidin masing-masing. Minta rela lah ulun mengomen. Dahan jangan tersinggung. Amun tukang son tersinggung pian lapasnya sekali ranai. Udah tahu lagi aku guru aja storeng kenapa aja mau aja. Jangan gitu. Gandal pahalanya tukang son nih. Di balik suksesnya acara pasti ada tukang son yang bertindak di belakang layar. Kalau tidak ada tukang son, acara kita mau apa? Bekuciak tuan guru baca ramah, tak berubut butuh rakungan, kada pacang ada yang mendengar. Barakat tukang son, doakan tukang son kabul hajatnya. Nanti berapa ribu nusia maaminakan kabul hajat pian. Ya asimbah di sarike. Ya Allah ya Rabbana. Alhamdulillah malam hari ini Allah Ta'ala mengumpulkan kita dalam sebuah acara yang rangkaian acara malam hari ini dipastikan ini menjadi penyebab Allah mendatangkan rahmat lawan kita barataan. Karena tadi acara ini telah dirangkai dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Allah berfirman, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila Quran dibacakan, dengari, berdiam, jangan berpandir, la'allakum turhamun, pasti kalian dapat rahmat. La'alla itu dalam Al-Quran maknanya niscaya, berarti pasti. Pasti dapat rahmat, tapi syaratnya dua, dengari, jangan berpandir. Apabila kita menggawi itu, dipastikan kita dapat rahmat. Nah tadi ketika qori membacakan ayat, apakah kita mendengari dan beranai atau justru sebaliknya talinga pina membangang dan bepandir terus? Kalau itu kebalikannya, pian kada dapat rahmat, malah justru sebaliknya bisa jadi dapat dosa. Ketika Al-Quran dibaca kita justru bepandir. Lalu rangkaian acara ini diisi pula dengan pembacaan tarikh sejarah hidup Nabi. Tadi sudah dibaca tarikhnya melewati Maulid Simtud Duror. Tapi ini kemudian tarikh akan kita bentangkan dengan bahasa kita supaya mudah difaham dan dicerna oleh kita kaum muslimin yang tidak mengerti bahasa Arab. Dan sekaligus kita mengingat akan haul seorang wali besar, wali masyhur, yang namanya tidak hanya dikenal di Kalimantan dan di negara Indonesia, bahkan namanya dikenal sampai ke mancanegara. Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari, dan kemungkinan ada cuplikan-cuplikan manaqib beliau yang mana ini semua disebut di dalam azhar, inda dzikris salihin tatanazzalu rahmatur rahmanil ghaffar. Ketika dibacakan riwayat hidup orang soleh saja, Allah sudah nurunkan banyak rahmatnya. Apalagi yang kita baca ini indungnya orang soleh, pimpinannya para nabi, pimpinannya para rasul, maka sudah barang tentu rahmat itu banyak yang Allah turunkan kepada kita-kita yang mengingat kejadian atau peristiwa ini. Mudahan Allah Ta'ala bujur-bujur nurunakan rahmat nang liwar banyaknya lawan kita barataan. Dan mudah-mudahan rahmat yang kita kantongi malam hari ini menjadi wasilah kita masuk surga bi ghairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Kejadian Isra wal Mi'raj baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam terjadi pada malam Senin, tanggal 27 Rajab. Sebagian menyebut 27 Ramadan, sebagian menyebut 27 Syawal, sebagian pendapat lagi menyebut 27 Rabiul Awal. Ada 4 versi bulan Isra Mi'raj Nabi. Tapi pendapat yang masyhur 27 Rajab. Masyhur ini di mana-mana dan diamalkan di mana-mana. Ada riwayat menyebut Isra Mi'raj terjadi 1 tahun sebelum Nabi pindah ke Madinah. Dan ini diprediksi umur Nabi, ada yang mengatakan 51, ada yang mengatakan 51 tahun 9 bulan, ada yang mengatakan 52 tahun. Tapi ada riwayat lain menyebut Nabi Isra Mi'raj 5 tahun sebelum pindah ke Madinah. Alhasil inilah penanggalan-penanggalan yang ada. Penanggalan sejarah Isra Mi'raj tidak lepas daripada kontroversi atau perbedaan pendapat. Tapi bagi kita kaum muslimin, hal ini tujuannya kita mengetahui hanya untuk menambah wawasan ilmu kita, bukan untuk berdebat. Kita tahu perbedaan, kita tahu khilafiyah, tujuannya bukan untuk berdebat. Kalau pian mengaji ilmu khilafiyah tujuannya untuk berdebat, hati pian makin rigat. Makin hari makin rigat. Karena gawian pian hendak mangancangi orang aja. Orang aja dipikirkan. Bila pina belain lawan pian, lo hendak mendebat asa ada aja pina noh nak mangancang. Itu akibat belajar ilmu tersebut tanpa disertai belajar tasawuf. Makanya nih kita nih penting apabila mengetahui khilafiyah, mengetahui perbedaan pendapat, iringi dengan pelajaran tasawuf supaya apa? Ketika kita mendapati perbedaan, hati kita jangan sampai kotor. Hati kita jangan sampai rigat, karena hati rigat kada pacang sampai kepada Allah. Yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Hari kiamat nanti, harta, anak-anak tidak berguna. Yang berguna ketika menghadap Allah, orang yang menghadap dengan qalbun salim. Hati nang barasih. Kayak apa hati nang barasih? Di antara ciri hati nang barasih, tidak ada sedikit pun menaruh permusuhan kepada siapapun. Kalau kita ketujuh berdebat, otomatis kita bakancangan. Bila orang balain lawan pendapat kita, lalu menganggap itu musuh kita. Wal'iyadzubillahi min dzalik. Makanya iringi ilmu itu dengan kajian ilmu tazkiyatul qulub, pembersihan batin, supaya apabila kita terdapat hal-hal yang seperti itu, kita bisa mengikutinya, menerimanya dengan hati yang bersih. Mudahan Allah Ta'ala anugerahkan lawan kita qalbun salim. Nah, hadirin sekalian rahimakumullah, perjalanan Isra Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah perjalanan yang hanya bisa ditempuh oleh seorang manusia suci, manusia sempurna yang tidak pernah ada tandingannya dari dulu sampai kapan saja. Beliaulah pimpinan kita, beliaulah kekasih hati kita, beliaulah pimpinan para nabi dan para rasul, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah memberikan ini kepada nabi kita, maka ini namanya Allah ingin menampaikan bahwa Nabi Muhammad ini pangkatnya luar biasa tinggi dan sangat mulia. Dari Mekah ke Palestina beliau diperjalankan memakai kendaraan super VVIP, kendaraan buruk yang cepatnya luar biasa. Sampai ke Baitul Maqdis, Nabi kita pun sudah ditunggu oleh para nabi keseluruhan. 124.000 beserta dengan Nabi Muhammad menunggu kedatangan Nabi Muhammad SAW. Kumpul mereka semuanya, mahadang Nabi kita. Nah, ini kenapa Nabi kita diarahkan ke Baitul Maqdis, kada diarahkan ke Pamakuan sini. Nabi itu mulai Makkah ke Pamakuan kada. Mulai Makkah diarahkan ke Palestina, ke Baitul Maqdis, ke Masjidil Aqsa. Kenapa? Karena disitulah jejak langkah para nabi paling banyak.
Nabi-nabi itu rata-rata diutus ke Bani Israel, diutus ke Bani Israel, diutus ke Bani Israel. Jarang ada nabi diutus ke Arab. Tujuan kebanyakannya diutus ke Bani Israel. Tapi itulah orang Bani Israel, pian. Orang Bani Israel ini makin diberi nabi, kelakuannya makin banget. Banget napa? Banget kada sampuraka. Ada nang nabi dibunuh buhannya. Itu Bani Israel. Nabi Yahya dibunuhnya, Nabi Zakaria dibunuhnya. Parah lagi Nabi Zakaria tuh sampai bahasa wah ini disinso. Ayo bayangkan pian, dibunuh nabi mereka. Mereka tidak pernah bersyukur ketika Allah titipi para nabi. Tapi Allah tuh kayaknya sayang, Allah kirim lagi, Allah kirim lagi, Allah kirim lagi. Kebanyakan para nabi-nabi itu diutus seputaran situ. Seputaran Masjidil Aqsa, Palestina. Seputaran situ. Maka tatkala di situ menjadi jejak langkah para nabi, malam Isra Mi'raj Allah perintahkan semua nabi dan rasul kumpul menunggu kedatangan nabi kita Muhammad. Sehingga di dalam tafsir Sawi disebutkan liyudhhira syarafahu ala jami'il anbiya. Kenapa Allah mengisrakan nabi menuju ke Palestina? Di antara tujuannya ingin Allah menampakkan bagaimana mulianya Nabi kita Muhammad di hadapan seluruh para nabi dan rasul pada saat itu. Aja Allah Ta'ala, ini orangnya Pak Anomnya nah. Ini datang pandudiannya nah. Ini bacungol Pak Ampihannya nah. Penutup lagi para nabi dan rasul. Ternyata kemuliaannya melebihi daripada kemuliaan semua para nabi dan rasul. Ya Nabi Adam ada, ya Nabi Ibrahim ada, ya Nabi Musa ada, ya Nabi Isa ada. Tapi lihat bagaimana kemuliaan Nabi. Proses bagaimana Allah menampakkan. Ditunggu kedatangan Nabi Muhammad. Pas sudah sembahyang berjamaah. Fa'adzana mu'adzinun wa uqimatis salah. Adzan, qomat. Yantadhiruna man ya'ummuhum. Mereka menunggu siapa yang mengimami mereka ini. Ternyata Jibril memegang tangan Nabi kita Muhammad. Mempersilahkan Nabi kita maju untuk memimpin salat berjamaah. Bayangkan pian. Di situ ada Nabi Adam. Di situ ada Nabi Ibrahim, di situ ada Nabi Musa, di situ ada Nabi Isa. Tapi yang jadi imam Nabi kita Muhammad SAW, orangnya anom, datang tadudi, penutup para nabi dan rasul. Tapi kemuliaannya tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Itulah Nabi kita ma'asyiral muslimin. Tidakkah kita bangga beisi Nabi seperti Nabi Muhammad? Kadakah kita himong beisi Nabi nang kayak Nabi Muhammad? Semuaan orang, bahkan Nabi Musa mengidam-idamkan ingin jadi Nabi Muhammad. Tapi kita walhamdulillah tanpa meminta, tanpa memohon kepada Allah, Allah pilih kita berataan jadi umat Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Berkat kita mengingat kisah Sidin malam hari ini, mudahan Nabi himong lawan kita berataan. Amun sudah Nabi kita himong, Nabi kita tersenyum, Allah pasti gembira melihat kita. Allah pasti ridho. Kenapa? Kita bisa membuat kekasih Allah jadi tersenyum. Kita bisa maulah kekasih Allah himong. Nabi Muhammad tersenyum melihat, ya Allah buhan Banjar, ya Allah buhan apa yang ngarannya? Pamakuan. Bujur, Pamakuan, bujur Pak Jamat. Apa sejarahnya nih Pamakuan nih? Berarti bila anu catok pako gitu lah, bila anu catok pako, pamakuan, bubuhan pamakuan, berjual pako kah? Pako ini antara dua, mau pako wase atau pako tumbuhan. Pako tumbuhan itu apa bahasa Indonesianya Pak Camat? Pakis itu pako ya, hebat kita orang Banjar nih. Sayur pako, iwak parang nanti makan. Ada nama makan iwak patong. Kaharatan orang Banjar iwak patong dimakan. Suah ada pian makan iwak patong. Ngarannya iwak patong, bukan iwak patong bujuran, udah bisa kita makan. Ayo, makan iwak patong, sayur pako, masaknya masak bom, nasinya nasi samin. Coba bayangkan, ini orang Banjar, pemakan orang Banjar ini sakti pian. Ada gagampangan bi orang Banjar nih. Wih, ngeri pemakannya. Di Banua lain jarang ada pemakan kayak itu. Wah, di Banjar lengkap. Masaknya masak bom, nasinya nasi samin. Sayurnya sayur pako, iwaknya iwak patong. Lengkap papakan orang Banjar. Luar biasa. Jangan wani-wani. Pako jangan ditaguh. Ya Allah ya Rabbana. Mun sudah Nabi Muhammad himong, pasti Allah Ta'ala ridho. Pasti itu sudah pian ma'asyiral muslimin. Masya Allah. Ini kejadian Isra Mi'raj
Allah ingin menampakkan betapa mulianya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi pas Nabi kita dinaikkan ke atas langit. Itu Isra itu perjalanan yang lurus itu apa bahasa matematikanya atau horizontal. Perjalanan Nabi itu ada horizontal, ada vertikal. Horizontal dari Mekah ke Palestina, lurus mendatar. Vertikal naik ke atas. Perjalanan Nabi yang horizontal itu pakai kendaraan buruk namanya. Itu pun kendaraan sorga diturunkan untuk Nabi kita. Kendaraan super PPIV. Artinya tamu istimewa nih, nambah buat di sini. Disediakan kendaraan yang paling cepat dan kendaraan yang kada tahu di lubak. Kenapa kada tahu di lubak? Buruk itu bisi kesaktian. Kesaktian buruk bila turun gunung, batis mukanya berpanjang. Bila naik gunung, batis belakangnya berpanjang. Jadi rata aja jalan tuh. Kadadanya turun Nabi merasa turun gunung, naik gunung tuh kadada. Rata perjalanan. Karena pakai kendaraan kayak itu. Andailah ada mobil tuan guru nang kayak itu nyaman benar pian. Kemanapun berdakwah nyaman banget. Bila ada lubak pindah dalam di muka baturan berpanjang bannya turun ke situ. Otomatis wah tuh jaka ada pian Raja Salman ngindede mobil kayak itu. Amonnya bom, anti peluru, banyak aja mobil para pejabat. Tapi mobil yang bisa berhandap berpanjang batisnya dede gini. Ini patut dipikirkan kalau penabuhan pamakuan bisa maulah. Siapa tahu ada ilmunya gara-gara tohok mamako bare. Kalau ada rumusnya, siapa tahu pian. Nasib ke depan siapa nan tahu, dan tahunya. Bisa dibayangkan anak Indonesia bisa membuat pesawat B.J. Habibie. Ya itu presiden kita dulu B.J. Habibie, Baharudin Yusuf Habibie. Bagaimana kejeniusan beliau, kejeniusan Bapak Habibie bisa merumuskan bagaimana maulah pesawat terbang. Sampai diambil ke negara mana, diambil beliau, didiamkan di negara mana. Karena kejeniusannya. Anak Indonesia loh. Bisa jadi cendekiawan luar biasa. Ilmuwan luar biasa. Karena mustahil orang pamakuan bisa menemukan itu. Siapa tahu ada kenangan pintar kayak itu dah. Luhur kepala memikirkan. Ya apa maulah ban sekira berpanjang sorangan. Ya Allah. Ada tahu nasib ke depannya ada tahu kita. Mudahan kita nih berataan hidup sukses dunia sampai akhirat. Pokoknya berataan pukul rata sukses di bidangnya masing-masing dunia sampai akhirat. Sukses, selamat, berberkat, berkumpul lawan Nabi di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Banyak berdoa aja bila orang banyak tuh nyata kabul. Cuma kabulnya apabila ya kaina. Allah Ta'ala pun urusan kita jadi hamba tuh jangan mendikti Tuhan. Ini kebiasaan mendikti bang. Tuhok deja guruway aku berdoa dija kabul-kabul. Bisanya mendikti Tuhan. Seorang siapa? Nabi Zakaria aja berdoa berapa puluh tahun hanya kabul. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warizin. Ya Allah bari ulun keturunan, ulun kada hendak hidup sorangan. Bari ulun ahli waris. Berapa puluh tahun hanya kabul. Kalau kada salah 20 tahunan. Hanya kabul. Nabi Rasul 20 tahun hanya kabul. Kita siapa? Ya berdoa ya Allah mintangin ini pak 3 hari dan aku berdoa dia jaga kabul. Nabi Zakaria 20 tahun wajar 3 hari. Ngerunum udah pintar lalu. Coba berdoa jangan mendikti Tuhan, jangan mendikti Tuhan. Tuhan lebih tahu yang terbaik untuk kita. Allah tuh lebih tahu. Jangan coba mendikti beliau. Beliau lebih tahu yang terbaik. Kenapalah aja aku nih arisan kada sing gugur-guguran. Tok berdoa arisan kada mau gugur aja. Jurang pian umpatlah kada aja. Bungol. Itu bungol jurang. Hanya mau karena umpat aja kada. Apa aja panitia aku ngugurkan. Bungol banget jurang ini. Itu ngarannya bahakikat aja bersyariat kada luput. Itu ngarannya nasta'in aja nak budunya dada kada sah. Iya kana na'budu wa iya kana nasta'in itu sepaket. Ma'iyah itu kada kau ditinggal. Sepaket harus bersama. Bila ada na'budu ada nasta'in. Ada nasta'in pasti ada na'budu. Syariat wan hakikat kada kau dipisah. Kayak itu nih berdoa karena arisan umpat aja kada mudil bener. Datang di mana gugur arisan?
malah lain hak kelakuan. Nah ya kayak itu toh pina nyanyok toh. Tohok dah jaba doa supaya kana arisan. Kada juga karena Allah pasti lebih mengetahui yang terbaik untuk pian. Kenapa arisannya kada digugurakan? Mungkin kata Allah nanti kau ada waktu nang lebih perlu lawan duit daripada saat ini. Allah lebih tahu. Ternyata bayat tak gugur arisan dude. Napa pahabaran? Biniannya manggasak nyuruh ngawine. Nah, coba aja karena minggu tadi gugur arisan. Nah, apa habaran? Duitnya habis, binian menggasak pas kada kawan ngawine. Ini pas gugur sadang, biniannya menggasak, arisan gugur. Nah, kayak itu tuh ulun bahari pas bini ulun yang pertama tah. Enggak, alhamdulillah kayak itu nah. Ulun baka hendak kawin, inya siap aja di bahari itu jujuran 13 juta. Malangkahi kakaknya 500. Hendak wan adingnya bang, kada hendak wan kakaknya. Jadi 13.500.000 bayar, sepakat sudah. Di mana jahati mencari duit sakanya gugur arisan bayar nang hendak menjujur. Nah ini jurang gugur sadang Allah Ta'ala tuh paham. Pas hati baka hendak gugur akan sidin. Kayak itu coba aja kak gugur bedah lo bisa habis tak kasabida motor ditukarakan. Nah bawa di pula suara kawa diduduki kada ada apa-apa mau nangin to kan saraba bisa, batatapas bisa, bemasak bisa, han, disetel-setel kawa, kan kayak itu. Han, itu tuh Allah Ta'ala lebih tahu bontong makanya jangan didikti Tuhan tuh. Nah itu tuh pas benar kisahnya lan ulun bini ulun yang pertama semalam tuh pas benar tuh. Nang kedua bu udah ada kisahnya itu. Nang kedua tuh rahasia perusahaan. Ada boleh dikisahkan. Nyanang tampil tuh bini pertama aja, nang kedua ada boleh tampil. Oh itu orang. Kayak apa binian akor aja kah mun kami kawin lagi. Oh bibinian akor kah mun kami kawin lagi. Kadele. Bo, maizinkankah mun kami kawin lagi? La ilaha illallah. Kada jar. Kenapakah maka kada? Dunia ini buai sudah para kiamat. Sadang dah besi simpon tuh sadang. Wayah ini populasi binian tak banyak pada lakian. Nabi menyebutkan mendekati kiamat yaksuran nisa, binian banyak, yakillar rijal, lakian sedikit, hatta yakuna li khamsina mar'atan qayyimun wahid. Bandingannya 50 banding 1. Itu para kiamat. Wah ini prediksi ulun 25:1 sudah. Banyak binian pada lakian. Otomatis buai karena banyak binian pada lakian, bagiannya tuh kada cukup. Amun pian mangarasi, pian tetap jadi bini satu-satunya. Yang lain bari maras kada denang memakai. Itu. Nah makanya bu, mulai malam hari ini ulun mengajak pian, kami semua mengajak pian bekerja sama dengan kami untuk memberikan kestabilan di alam ini supaya semuanya merasakan bahagia. Maukah pian izinkan kami kawin lagi? Mau kada bo? Ya Allah. Lalakian setuju kalau kita kawin sama-sama? Nah bu, lakian setuju semuanya bu. Itu yang menyambat setuju tadi cangangi laki siapa? Kena bulik ke rumah pian hati-hati. Saya tarik bini di telinga tuh bang. Ya Allah, bu ibu, kada sadar diri para kiamat deh tahu lah. Coba lo bolah bayangkan betapa bahagianya satu rumah dengan 4 istri. Nang bemasak ada seikong, nang betatapas ada, nang menyapui rumah ada, nang malap lantai ada. Sekali hadap tuntong gawian inya beempat menggawi. Kada maukah pian ringan gawian pian di rumah? Kada maukah bo pian dibantu supaya di rumah pian ringan?
Ya Allah, Bu Ibu, Bu Ibu. Bapak lah bener. Hendak diringanakan ya toh kada mau. Pak bibinian deh. Sadar Bang Bu, sadar. Kira-kira nah ulun batakon bubuhan pamakuan. Apa nang pian takutan kan mun laki pian kawin lagi? Coba pian jawab. Ayo, nang di pelatar perwakilan. Apa kira-kira hal yang paling pian takutkan saat laki pian kawin lagi? Apa Bu? Apanya? Takutan apanya? Takutan kada adil. Kok ibu bisa menghakimi seseorang sebelum kenyataan berbicara? Tidak boleh itu Bu. Tidak boleh. Anda tidak boleh menghakimi seseorang sebelum Anda mensurvei kebenaran yang terjadi di lapangan. Bagaimana mungkin Anda bisa mengatakan kami adil sedangkan Anda tidak pernah mencoba? Ayo sama-sama kita coba yuk. Itu alasan tidak diterima Bu. Itu bukan alasan itu. Kalau takutan kada adil, kenapa mesti takut? Kami belajar agama, kami paham masalah keadilan. Jangan takut, kami ini wajah-wajah adil kok. Ayo Bu, ada alasan lain Bu? Yang pian takutkan tuh apa? Apanya? Apa yang ditakutkan tuh napanya? Dan dipalarakan tuh napanya? Apanya Bu? Sayangnya duitnya tabagi. Oh lele, duit wara. Bu, dengarkan baik-baik. Apa pian pernah belajar tauhid atau tidak? Rizki itu sudah dijamin oleh Allah dalam tauhid. Rizki seseorang tidak berkurang, tidak bertambah. Bagawi kada menambahi rajaki, nganggur pun kada mengurangi rajaki. Memang takaran rajaki sudah saito. Alladzi li ghairik la yasil ilaik, walladzi kusimlak hasilun ladaik. Nang rajaki urang kada pacang taka saurang, rajaki saurang kada pacang taka urang. Rajaki halang kada taka musang, rajaki musang kada taka halang. Itu keyakinan kita jadi hamba. Allah yang Maha Razzaq maulahakan rajaki, maulahakan wasilah supaya rajaki sampai ke kita, menyampaikan sidin ke kita dan kada mau tapa huruf. Kalau kuat tauhid pian, masalah duit pian kada pacang takutan. Mau pian jadi bini satu-satunya, duit pian tetap saito. Mau pian jadi bini ketiga dan keempat, duit pian pun tetap saito. Kada berkurang, kada bertambah, memang itu rajaki pian. Kalau pian menjadikan itu alasan, itu pertanda tauhid pian tidak kuat. Ayo belajar lagi pian. Alasan ini tidak masuk rumus kami. Silahkan cari alasan lain. Agar pian bisa menolak kami untuk tidak berpoligami. Silahkan Bu, keluarkan pendapat mumpung saya ajak debat pian. Ada lagi Bu? Ada lagi alasannya? Oh nyarah lah. Oh nyarah. Ibu-ibu sana ada tak? Apa yang ditakutkan ketika lakinya kawin lagi? Ada Bu? Tidak ada. Salah satu yang ditakutkan bibinian dibagi lato-latonya. Ibu-ibu tuh paling anti kalau lato-latonya dibagi dua. Aku kadarila lalu jar. Perasaanku asa kayak apakah? Oh jar. Han kayak itu tuh bibinian. Kada sadar lalu bibinian nih. Doakan mudahan bibinian kita nih sadar dan insaf semuanya. Ya Allah ibu-ibu, ibu-ibu. Saben hari boy ulun nih berkisah caramah nih kisah bini dua aja. Kenapa ulun mengisahkan ini? Karena fakta di lapangan berbicara, orang wahini banyak menghina lawan orang berbini dua. Bila ada orang berbini dua di kampung, tumbur menyembeti sekampungan. Tapi bila ada orang berpacaran, kurhingan wara. Kada ada nasariknya. Ulun kada terima itu.
Sebab orang menampaikan kehalalan itu benar di mata Allah. Kenapa justru berpacaran dibela-bela? Sedangkan orang kawin dua itu halal, kenapa disalah-salahkan? Disariki, disambati macam-macam. Ulun sangat tidak setuju. Maka ulun hadir ke tengah-tengah pian untuk mensosialisasikan agar masyarakat ini paham betul masalah poligami. Sadar bu. Ya Allah, ibu-ibu. Sekali lagi ulun batakon, maukah pian memberikan izin kepada kami kawin lagi? Tatap kadeleh. Arah di kanan nih bang, kayak apa suara? Kayak apa mengizinkankah laki kawin lagi? Sepakatnya kakak itulah. Jagain lelaki aneh sudah adanya dah kalau dikarasi aja bibiniannya. Kita aja nang lagi bakalah. Nah itu munnya kita faham binian kita sudah kakak itu aja kesimpulannya karas kakak itu juga kita mainkan cara kita sendiri. Secara kan kita lebih pintar dari mereka. Pak Ibu, bila urusan poligami Pak iyanya mahwal biniannya, ya Allah ya Rabbi. Ayo dah, hampihan dah bahas nginto. Nalain pulang joto. Nalain pulang joto orang kisah bini dua dibahas. Bo, jawab jujur Bo. Saat ulun menyampaikan ini, mungkin di antara pian ada yang tersinggung dan menganggap. Ulun tak batakon wan pian berataan, mumpung masih majelis ini berlangsung. Apakah pian sarik saat ulun menyampaikan ini? Sebelah sana, apakah pian sarik saat ulun menyampaikan ini? Alhamdulillah kalau kada. Berarti ulun kada salah kan? Nah, kalau kayak itu buat kenyataannya ulun berjanji sampai kapanpun ulun akan mensosialisasikan poligami di mana-mana. Ya Allah, Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah, kada sariki bini pian lah guru jepian bapandir kayak ini. Oh kada bini ulun pertama tuh kanyang dah. Ini nang umpat kesini tadi nang pertama nih. Nah itu tadi ada umpat di kapal tadi tangkop kepalanya tadi. Dari maras kepala tangkop. Dikiranya tinggi, sakanya rendah. Betunduk itu kapal yang mengajarkan tawaduk namanya. Jadi bila orang masuk kapal harus nunduk kayak itu. Jadi kapal itu secara tidak langsung mengajarkan kita agar tidak sombong. Jangan berjalan kayak ini, tapi harus menunduk pas masuk kapal. Pintar juga tukang ulah kapal deh. Nyabubuhan pamakuan ampunnya ya lah. Tasarainya memako di mana hinggannya. Ya Allah ya Rabbana. Dah kembali ke pembahasan. Ketika Nabi di perjalanan di dunia dibawa pakai kendaraan buruk tadi sampai ke Palestina, di situ sudah nampak kemuliaan Nabi. Karena saat dihadapkan dengan semua para nabi, nabilah yang menjadi orang nomor satu di situ. Terus saat undangan dilanjutkan, perjalanan dilanjutkan naik ke atas langit, tidak lagi memakai buruk. Buruk itu diikat di Masjidil Aqsa. Ada sebuah batu untuk menjerat manali buruk tersebut. Nabi naik kada pakai buruk, tapi Nabi naik pakai mi'raj. Mi'raj rafraful akhdar, tangga yang warnanya macam-macam yang bertahtakan emas dan perak. Nabi naik pakai tangga itu. Ya bahasa keren wah ini ya model kayak eskalator. Jadi terdahulu Rasulullah pakai eskalator. Kita terdudi itu kan kamwal berjejak hanya ada. Ke Makkah, Masjidil Haram ada eskalator. Naik ke raf ya tulisannya, tangga. Nah, itu tulisannya tuh. Set kita naik sampai ke rangkap berapa di Masjidil Haram tuh. Tapi Rasulullah lebih dulu naik ke atas langit pakai mi'raj, pakai tangga. Lihat bagaimana kemuliaan Nabi saat beliau dinaikkan ke sana. Masuk di langit, ketika izin untuk dibukakan pintu langit tersebut, Masya Allah, izinnya langsung terbuka.
Siapa di luar? Jibril. Siapa di bawah? Muhammad. Sudah adakah pandirnya, izinnya? Sudah. Set, terbuka. Masuk Nabi kita. Terus Nabi kita berjalan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 langit dilewati oleh baginda Nabi. Sampai Nabi masuk ke satu tempat yang Jibril pun kada boleh masuk ke situ. Wa ma minna illa maqamun ma'lum. Tidak ada daripada kita ini melainkan punya pangkat tersendiri. Jibril mengakui ini bukan wewenang Jibril. Yang diundang masuk ke sana cuma Nabi Muhammad. Jibril kada ada undangan, sadar diri. Pangkatnya seperti apa? Mundur. Takon nih bapak-bapak TNI lawan polisi nih. Ini wewenangnya masing-masing. Orang bintang sekian wewenangnya sampai kayak apa? Orang bintang sekian-sekian wewenangnya seperti apa? Bintang 1, bintang 2, bintang 3. Itu ada wewenang masing-masing. Ada pangkat yang di bawah wajib hormat kepada yang di atas. Kan itu ada wewenang tersendiri. Jibril sadar itu, kedudukan Jibril tidak sama dengan Nabi Muhammad. Walaupun pada zahirnya Jibril paguruan Rasulullah. Tapi pada hakikatnya Jibril kada pacang ada mun kada berkat Nabi kita Muhammad SAW. Jibril pun sadar di alam ini bukan wewenang Jibril. Bertahanlah beliau. Nabi kita masuk. Masuk ke satu tempat yang tidak pernah dimasuki oleh siapapun. Lihat bagaimana kemuliaan Rasulullah. Apakah Nabi masuk ke sana bepacul sandal? Kada. Ternyata lawan sandalnya bebuat. Sandal Nabi mulai di bumi dibawa sampai ke atas langit. Makanya sandal Rasulullah itu hebatnya luar biasa. Sampai menghadap ke hadratullah. Sandalnya Nabi sampai menghadap kepada Allah. Apalagi orangnya. Sandalnya ya sampai. Makanya Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani membuat perumpamaan sandal Nabi seperti apa. Itu sampai mendatangkan khasiat macam-macam. Orang hendak beranak, amun mangganggam terompah bentuk sandal Nabi itu insya Allah lakas beranak. Itu diantara padilatnya kan. Jadi namanya nang hendak beranak nena. Rahatan sudah aja pembukaan 1, pembukaan 2, pembukaan 3, pembukaan 4, pembukaan 5. Tahu sampai berapa bukanya. Hanya maka keluar deh tapi hafal juga tuh bidan aja tak kuningin tuh. Lain ilmu ulun. Nah sudah aja pembukaan. Sekiranya nyaman beranak napa? Di antara syariatnya. Ada kalau orang bisi terompah Nabi rajin. Nang diulah orang bros. Diulah orang apa. Suruh inya mingkuti na ganggam di tangan. Dalam hati ya Allah. Barakat sandal Nabi nih nah. Jangankan artinya luang nah halus gini. Langit aja tambus. Langit aja ditambusnya sandal Nabi itu. Langit aja tambus. Apalagi luang nah halus gini nah. Ini uyuhnya nak keluarangan kakanak. Barakat nang ini nah. Mudahan kakanak nih nyaman tambus keluar di sini. Nah kayak itu betawassul insya Allah lakas ampih. Dan itu ulun buktikan dulu waktu bini ulun pertama tuh beranak, ulun menyaksikan dihiga, ulun nak mati pian. Hendak mati dihiga. Kenapa? Dikacak bini ulun di sini. Pas inya hendak beranak ya Allah. Nah, inya bapingkot di sini. Inya hendak mati, ulun hendak mati juga. Untung kau malah pasakan. Kan orang hendak beranak kadanya nyamanan. Nah makanya lalakiannya digandang jasa bini itu. Jangan semena-mena lawan bini. Ayolah bantu bini pian. Khairukum khairukum li ahlih kata Nabi. Sebaik-baik kalian wahai para lelaki yang paling baik kepada bininya, kepada keluarganya. Biasakan di rumah tuh membantu bini. Bila bini basa sapu seorang malap lantai. Itu bila bini bata tapas seorang badadadai. Bila bini maulahkan lauk, seorang menyusuni piring macam-macam. Pertanyaan ulun, pernahkah bu laki pian menggawi seperti itu? Ayo lalakian, karena ujar binian kada pernah, segera esok pian lakukan ini. Rasulullah tuh membantu kepada bininya. Itu contoh laki-laki yang baik. Dan ulun alhamdulillah ma'amalakan itu. Bila bini ulun batatapas, ulun badadadai. Bini ulun menyapui rumah, ulun malap lantai. Biasa tamu tuh melihat ulun badadadai. Biasa. Tuntong badadadai. Ulun nuntung akan dadayan dulu lah, hanya narima pian. Kayak itu, orang melihat aja. Karena kita menuruti Rasulullah. Tapi itu bahari. Wah ini kada lagi. Bahari lagi ulun di kampung.
wah ini kan rancak goreng di hotel, jadi kada bisa simpan lagi. Jadi imbah nang bahambur tukang hotel nyimpunnya kan kayak itu. Kada tapi minik lagi, wah ini nyampan aja kayak itu nah. Alhamdulillah, bahari ulun kayak itu ulun gini. Nah maksud ulun apa pian lalakiannya paham-pahamun bini. Ini na bulik nih na bini misalnya membersihi tempat tidur hendak berarabahan. Ayo pian nyusunikan bantalnya kah? Kayak itu orang lah akor aja kalau bolah. Laki menggini di rumah akor kada? Akor bener. Nah jadi itu pang lalaki anai menghadapi bibinian tuh mahano diambung mahano dihantak. Tadi di muka anehnya dijajak taras salah jadi gini diambung pulang. Itu bisa-bisa ya pian makalane. Itu bang bibinian tuh dimaklumi aja kayak itu nah. Pian bila bini tuh rahatan sarek dipuji-pujinya. Bini tuh rahatan sarek bah napakah dibari nyaman toh awan bini tuh. Udah emangnya ajan patiba mama esok kaki kita ke toko sisa situ nah. Langsung muha hijau. Ampe habang. Apa dapatnya sisa 5 juta setengah jingker. Yalah karudongnya aja 1.350.000. Belum bajunya. Kada gegempangan binian tak kureheng laki menangis. Allahu Akbar. Ya Allah ya Allah. Sampai ada supir truk itu nah menulis di mobil truknya, aku perkuat kakiku untuk menginjak gas dan kopling agar kau istriku bisa shopping. Tulisan di muter truk. Wah iya jurang berarti bininya ini pembelanja benar. Ya Allah. Di balik senyuman para wanita ada tangisan para pria. Kalian para wanita tersenyum, lebar kalian tersenyum, tapi kami menangis. Uyuh mencariakan duitnya. Tapi kada kayak itu pang. Makin kita beriakan lalaki anai duit ke bini, Allah makin manjakan kita dengan rezeki yang berlimpah ruah. Ayo senangkan bini kita. Ayo himungi bini kita. Ayo tukarakan inya baju pun kita kawa. Mun kawa, kada kawa kada Nah, Bo, kalau kami Bu jadi lalaki siap menyenangkan pian taros, tinggal pian apakah paham bisa menyenangkan kami. Kami tidak banyak permintaan. Permintaan kami cuma satu dan kegembiraan kami cuma satu. Pian izinkan kami kawin lagi. Kada jauh lalu pandir. Ya Allah ya Rabbi mau jadi bini ya Nur kisah bini dua aja guru ya Nur nih rajin buahnya guru Din sama Rinda pandir udah jauh pada nama bini dua nih guru ya Nur pulang aja mau bener aja sarah pian aja mau kenapa kati was mau undang ke sini. Mana kisahnya tadi ya? Nah itu lain gitu orang bini dua taros ha. Boy apa lalakian nih bila tamu lagi sama bini dua panjang pembahasan. Nah bini dua aja gawian. Mana bang wani menggawi. Ya Allah. Dah kembali ke kisah Isra Mi'raj. Sampai sandal Nabi ini tembus dibawa ke situ. Coba pian lihat saat Nabi Musa munajat kepada Allah. Saat Nabi Musa munajat di Jabal Tursina kepada Allah, apa Allah perintahkan? Fakhla' na'laik. Pacul sandal ikam Musa Suruh Tuhan pacul sandal. Pas berhadapan lawan Sidin, hendak bepandiran aja toh. Rasulullah ini kada lagi nang ngarannya bepandiran wara balilihatan. Nabi memandang Allah dengan mata kepala. Manusia yang bisa memandang Allah dengan mata kepala paling kenal dengan Allah cuma Nabi Muhammad SAW. Kawa mencangangi zat Allah tanpa perantara. Wallahu alam kayak apa kejadiannya cuma Nabi Muhammad yang lebih tahu. Makanya disebutkan dalam Aqidatul Awam apa? Wa ba'da isra'in urujun lis sama hatta ra'an nabiyyu rabban kallama min ghairi kaifin wan hisar. Kada kawa dikira-kira, kada kawa diumpamakan kayak apa nang tahu cuma Nabi Muhammad SAW.
Nabi kau melihat lawan Allah, tapi menghadap Allah, sandal Nabi tak umpat juga ke sana. Beda dengan Nabi Musa. Waktu Nabi Musa hendak munajat aja disuruh memacul sandal. Macul Nabi Musa ke sandal. Pas sudah memacul sandal, apa yang terjadi? Allah cuma bepandir wan Nabi Musa. Allah cuma bepandir. Itu pun Nabi Musa bisa mendengar suara Allah dihalat oleh 70.000 dinding. Andai kada dihalat, hancur bisa telinga Nabi Musa. Tapi Nabi Muhammad, innahu huwas sami'ul basir. Ayat itu dalam tafsir Sawi disebut, domir huwa tersebut aidun ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tafsir pertama aidun ala Allah. Tafsir kedua aidun ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tafsir pertama kembali sami' basir, itu Allah na maha mendengar, maha melihat. Tapi tidak untuk tafsir kedua. Tafsir kedua yang sami' Nabi Muhammad, yang basir Nabi Muhammad. Nang kawa mendengar kalam Allah tanpa perantara cuma Nabi Muhammad. Yang bisa melihat Allah tanpa perantara cuma Nabi Muhammad. Itu mulianya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba lihatin Nabi Musa, cuma kawa bepandir. Saat dimana Nabi Musa bepandiran lawan Tuhan, nyamannya aja Nabi Musa. Nyamannya mendengar suara Allah. Kadada yang paling nyaman kecuali mendengar suara sidin. Nabi Musa pun berkeinginan hendak melihat Allah. Rabbi arini andur ilaik. Ya Allah, ulun memohon tampayakan pangpian lawan ulun. Apa jawaban Allah? Qala lan tarani. Orang ilmu nahu tuh pasti paham, lan itu amil nasab, maknanya tidak abadan, untuk selama-lamanya. Lan tarani, ikam kada kau melihat aku salawasan Musa. Kayak apapun caranya ikam hendak melihat, ikam kada kau melihat aku. Fandur ilal jabal. Musa, ikam cangangi ke gunung, ikam cangangi. Inistaqarra makanahu fasawfa tarani. Mun gunungnya tetap ada, maka ikam kau melihat aku. Jadi rupanya di pegunungan Tursina itu ada gunung lagi yang lebih tinggi, namanya Zabir. Puncak gunung Zabir. Itu hija Tuhan gunung Zabir itu nah. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal. Tatkala Tuhan batajalli ke gunung Zabir, ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa, maka gunungnya pun jadi hancur. Pow, meledak. Maladak gunung Zabir. Ulama tafsir mengatakan pecah jadi 6. Gunung itu pecahnya 6. 3 biji gugur ke Makkah, 3 biji gugur ke Madinah. 2 tanah suci itu nang diguguri bekas tajalli Tuhan di gunung Zabir. 2 tanah mulia kada gugur ke Pamakuan. Jakarta ke Pamakuan, begunung Pamakuan. Bisa ada lagunya Pamakuan desanya Bamega. Jangan tidak kayak itu toh. Cuma gunungnya gugur ke Makkah. 3 gugur ke Makkah, namanya Jabal Nur. Di atas Jabal Nur ada Gua Hira, tempat Nabi menerima wahyu. Itu papacahannya aja. Bayangkan pian, papacahan bekas tajalli Tuhan kayak itu ganalnya. Yang kedua Jabal Sur, tempat Nabi singgah waktu hijrah. Nabi itu mulai Makkah berangkat kada mengujur tuju ke Madinah kada, tapi Nabi bebulik sedikit. Set bebulik mengelabui musuh. Tapi itu pun musuh kawa menyasah. Karena Nabi itu nyaman dicari. Bau harum sidin tak tinggal. Bekas telapak Nabi bau harum. Buhannya bahari itu ada ahli tatabu'il asar namanya. Ahli dalam mahingot telapak batis. Nya kada anjing pelacak, ada manusia pelacak. Itu bahari. Nah, kayak Suraqah. Suraqah tuh ahli melacak. Nya mahingot bau. Ini bau Abu Jahal, ini bau Muhammad tahu inya. Suraqah. Eta bayat tak inya mencium bau Nabi di Gua Sur. Sasahinya. Pas inya sampai ke Gua Sur, Tuhan sudah betulong. Ini pangdang tulisan waktu distempel malam Isra Mi'raj, tawajjah haitsu syi'ta fa innaka mansur. Ini Allah wahdah la syarikalah, Muhammadun abduhu wa rasuluh, tawajjah haitsu syi'ta fa innaka mansur. Nih khatamun nubuwah di baina katifah, antara 2 balikat Nabi. Jaminan Allah, fa innaka mansur, ikam Muhammad pasti ditolong.
Ketika musuh sampai ke Gua Sur, nah laba-laba sudah bersarang. Rapi dah laba-laba menyarangi luangnya itu. Sini aja buhannya baunya. Bungol aja seekong. Mun sini baunya, mana orangnya? Nih dalam guha nih baunya. Kayak apa Muhammad masuk ke guha? Nyata hancur laba-laba, bungol banget aja seekong. Kada aja seekong, baunya di sini. Hidungku kada kena corona kada. Baka kancangan, ujung-ujungnya apa? Diambil keputusan, kita bulikan aja. Bulik mereka dengan tangan hampa. Tidak berhasil menangkap Nabi kita Muhammad SAW. Gua Sur yang kita lihat di Makkah itu papacahan Gunung Zabir bekas Tuhan Batajalli. Papacahannya aja, kayak itu gandalnya, naik aja. Nah 2 jam nyar sampai. Ini kadanya nyamanan, betangga tuh. Apalagi bahari naik tangga dada kayak apa. Uyuh benar bian. Ulun kada kau membayangkan waktu Asma binti Abi Bakar ma'atari makanan ke situ udah kau membayangkan. Maka Asma tuh lagi batianan. Ma'atari Rasulullah, ma'atari Abu Bakar dalam Gua Sur. Itulah jeniusnya Nabi kita Muhammad. Sebelum berangkat hijrah sudah ditunjuk Nabi. Ikam kena tukang antariakan makanan. Ikam tugas mengontrol keadaan di sekitar. Abdullah tuh anaknya Abu Bakar. Asma tukang antari makanan. Itu sudah diatur Nabi. Artinya jenius Nabi kita Muhammad. Bagaimanapun hebatnya kalian membuat planning, kalian membuat strategi, yang paling hebat membuat strategi Nabi kita Muhammad SAW. Kada ada manusia yang paling pintar selain Nabi Muhammad. Penemu apapun kalah dengan Nabi Muhammad. Alexander Graham Bell itu penemu telepon. Dalam buku 100 tokoh berpengaruh di dunia, Alexander tak ke belakang, Nabi Muhammad nomor 1. Padahal yang mengarang buku itu siapa? Michael Hart. Orang Yahud, orang non-Muslim mengakui kehebatan Nabi Muhammad SAW. Kada untung lah kita bisi Nabi nang kayak itu. Himong kita bisi Nabi. Nabi kita apa haratnya? Kada kita lagi nang maangkatnya orang lain. Orang lain mengaguminya. Kalau kawan mengagumi, umat mengagumi, murid mengagumi, wajar ini lawan yang mengagumi. Bayangkan biar nomor 1 ditulisnya dari 100 tokoh berpengaruh di dunia, Nabi kita Muhammad diandak namanya nomor 1. Allahumma salli ala Muhammad. Kada kau bayangkan ulun Asma tu bahari antarakan. Maka lagi batianan, naik ke Gua Sur antari makanan. Lagi batianan tak? Coba binian kita, harapan tak? Nyata tak para anak di atas gunung dah. Asma pian dengan gagahnya mengantariakan makanan demi Rasulullah, demi Abah Sidin Abu Bakar Siddiq. Asma, pas Asma Nabi sudah hijrah ke Madinah, Asma menyusul hijrah juga. Anak pertama kali lahir, tahun pertama kali hijrah itu anaknya Asma binti Abi Bakar. Siapa namanya anak Asma? Namanya adalah Abdullah. Abdullah namanya, Abdullah bin Zubair bin Awam. Lakinya Asma, Zubair bin Awam. Makomnya ada di Ma'la. Makomnya Asma ada di Ma'la, makomnya anak beliau pun ada di Ma'la. Zubair bin Awamnya ada di Ma'la. Ada di Ma'la makomnya di Mekah sana. Mudahan nang belum ke Mekah lakas ke Mekah. Hendak 4 ulun bapak dah aja. Bayar. Ada akun gratis lah. Ada akun gratis kita hotel larang wah ini tahu lah. Naik akan Arab terus. Hotel larang wah ini, jadi larang juga bayaran umroh wah ini. Jam berapa dari nah? Terus kah? Lanjut. Apanya lanjut? 10 menit lagi, jam 11 ikut gina. Yang ketiga, gunung nang pepecahannya di Makkah itu namanya Sabir. Gunung nang Tuhan Batajalli tadi Zabir. Pepecahannya namanya di Makkah Sabir. Jadi ada Nur, Sur, Sabir. Itu di Makkah andakannya. Gugur ke Madinah 3. 1 Robwa, 2 Warqon, 3 Uhud. Uhud tuh pepecahannya aja. Pian suah lah mau ukur gunung Uhud tuh berapa panjangnya? Gunung Uhud itu panjangnya 6 sampai 7 kilometer kurang lebih. Itu pepecahannya. Kayak apa gunung Zabirnya gandalnya? Bekas Tuhan Batajalli. Pas Tuhan Batajalli, gunungnya pecah, Musanya bang, siop. Kawalah orang siop melihat Tuhan. Maka disinilah kemampuan Nabi Musa. Nabi Musa cuma mampu mendengarkan kalam Allah. Itu pun lewat
hijab, ada perantara. Sedangkan Nabi kita Muhammad berisi kemampuan, diberi kemuliaan, mendengar kalam Allah tanpa perantara, melihat Allah pun dengan mata kepala tanpa perantara. Inilah mulianya Nabi kita Muhammad. Makanya pas dipertemukan Nabi Musa dan Nabi Muhammad kemudian di langit nang ke-6, setelah Nabi berdapat Allah, difardukan sembahyang 5 waktu, kemudian asalnya 50, turun ke langit ke-6, Nabi Musa menagur, napa ulihan 50 seharian samalaman, ulun dan umat ulun banyak jam Musa. Pas'alhut takhfif, mintalah kepada Allah keringanan. Naik lagi, naik, minta bahasa. Terus Nabi bolak-balik. Ada riwayat potong 5 sampai 9 kali. Jadi 45 pemotongannya. Ada riwayat potong 10, potong 5. Ada versi sembahyang jadi 5. Coba kita hitung berapa kali Nabi Musa bertemuan dengan Nabi Muhammad. Tulak sakale nih. Mun di Masjidil Aqsa tatamu berarti sakale dah. Nabi naik ke langit nang ke-6 2 kali sudah. Pas sudah berhadapan kepada Allah, bertemuan lawan Nabi Musa sampai 9 kali. 11 kali bertemuan dengan Nabi Muhammad. Apa maksudnya di sini? Disinilah Nabi Musa manjanaki bujur-bujur muha orang nang suah melihat Allah. Aku jadi Nabi Musa bisi cita-cita seumuran hendak melihat Allah kada kawa. Beliau nang malam ini diundang cuma-cuma datang menghadap Allah. Tampulo tatamu kugunakan kesempatan emas ini. Wah, pas Nabi Musa bertemuan dicegat sidin. Ya sekilas kita melihat Nabi Musa ini mengambil kesempatan. Tapi disitulah pelajaran gasan kita. Nabi Musa melajari mengambil kesempatan mencari berkah. Sidin kada kawa melihat Allah, jar Nabi Musa minimal aku kawa melihat orang nang suah melihat Allah. Itu pelajaran mengambil berkat. Kita seumur hidup kada suah melihat Rasulullah, maka cangangilah muha orang nang suah melihat Rasulullah. Siapa? Kalau dari silsilah sanad bubuhan tuan guru bisa melihat Rasulullah. Pian pun kalau dapat sanad musalsalnya bisa melihat Rasulullah. Kita beisi paguruan. Sahabat pernah mencangangi Nabi. Sahabat pernah dicangangi oleh tabi'in. Tabi'in pernah dicangangi tabi'in. Tabi'in pernah dicangangi oleh ulama. Turun ke bawah. Si ulama mencangangi gurunya. Pas kita mencangangi guru kita, pada hakikatnya mencangangi muhasidin, mencangangi Rasulullah. Ini namanya musalsal bin nazar. Musalsal memandang. Kita memandang guru kita ke guru kita, gurunya ke gurunya, gurunya sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Kita kada suah melihat Rasulullah secara langsung, tapi kita bisa melihat Rasulullah secara sanad. Itu satu. Atau kita tidak pernah melihat Rasulullah, tapi kita bisa melihat muha orang nang suah berdapat Rasulullah. Contohnya siapa? Yang kita hauli malam hari ini. Abah guru sekumpul. Beliau sering bermimpi Nabi dan beliau sering yaqadhah berdapat baikung dengan Nabi Muhammad. Kita kada kawan kayak itu. Berapa puluh ribu makom yang harus kita tempuh hanya bisa berdapat dengan Nabi baikung. Tapi abah guru bisa dengan mencangangi muhasidin, sekada-kadanya mencangangi foto sidin. Inilah wajah orang yang pernah memandang Nabi Muhammad SAW. Aku kada suah melihat Nabi ya Allah hai. Ulun kada suah melihat Nabi ya Allah hai. Tapi barakatna ulun mencangangi muhasidin nang suah melihat Nabi, mudahan ulun kawajua melihat Nabi. Itu. Nah, itu tuh tampulo tuh Nabi Musa melajari nang itu. Aku je Nabi Musa desuah melihat Allah, melihat orang nang suah melihat Allah barang. Itu ambil berkah ngaratnya. Dari segi pandangan yang lain, kenapa Nabi Musa nama nagur kada Nabi Ibrahim? Maka di langit ke-7 ada Nabi Ibrahim. Baya belewat Nabi Ibrahim memberi salam kayak itu aja nang managur di langit ke-6. Jaka di langit ke-7 pang managur, ini langit ke-6 kada kawa nang di langit ke-7 managur. Kenapa? Bukan wewenang.
Yang berhak bapandir kalimullah, bukan khalilullah. Nabi Ibrahim titalnya apa? Khalilullah. Nabi Musa kalimullah, kalamnya Allah. Maka tajalli Allah, dohirnya memang Nabi Musa nang menagur Nabi Muhammad, pada pandangan hakikatnya ya Allah jua namanya roh bebulik. Dintoh buntungai, paham-paham lah. Paham aja pang loko. Jangan kada paham lah. Orang bahari itu pian pakai ilmu tuh sedikit aja. Orang bahari mati bakal amat. Kenapa? Orang mau udak nang ini nah. Ini diudak orang. Orang mau udak nang ini main jadi dalam syariat tak pakai beturang. Dawah ini terlalu cakah. Sudah mengaji ilmu nang kayak itu sembahyang tamat. Puasa Ramadan kada lagi. Inya jua aja ampun gawian. Ujar. Sampok bener ilmunya betnya. Orang bahari bu untungnya belajar tuh seimbang. Nah makanya asyariatu bila hakikatin altilatun wal hakikatu bila syariatin batilatun. Syariat tanpa hakikat hampa, kosong, gawian nyawara, isinya dada. Tapi hakikat tanpa syariat sasat. Hakikat wara. Udah lah jurang sembahyang. Kita ini sudah taros. Ujarnya nih. Udah ada begawi sembahyang dada, sasat jadinya. Itu karena hakikat tanpa adanya syariat. Itu na iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu sindiran. Sindiran syariat, tariqat, hakikat harus diseimbangkan. Ada kawa kita nang kayak itu. Seimbangkan bujur-bujur dohir lan batin. Batin lawan dohir seimbang, syariat, hakikat, hakikat, syariat seimbang berataan. Ini pentingnya kita berguru tuh bujur-bujur. Sekira kada layau mengaji ilmu. Namun tak salah mengambil guru, timbul memaham sorangan. Timbul Quran ditafsirinya sorangan. Nya mentafsiri sorangan. Innani anallah, la ilaha illa ana. Imbah itu ayatnya apa tak? Aqimis salata lidzikri. Dirikanlah salat untuk mengingat aku. Tapi dibaliknya artinya bila ikam ingat berarti sudah sembahyang. Kada perlu lagi. Artinya ikam bergerak asa ingat aja itu sudah. Mantu tak paling ngaratnya. Gara-gara napa? Al-Quran ditafsirinya pakai akalnya seorang. Man passaral Qur'ana bi ra'yih falyatabawa maq'adahu minan nar. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa mentafsiri Al-Quran dengan akal-akalannya sendiri, berarti sudah memesan, membooking hotel dalam neraka. Hotel terlalu harat. Membooking wadah dalam neraka. Karena ia mentafsirkan Al-Quran sekehendaknya. Orang mentafsirkan Al-Quran ada ilmunya. Lengkap ilmu alatnya, nahu sorobnya, mantik balaghahnya. Kemudian lengkap ilmu usul mausul. Baru bisa mentafsir. Ini kada sekolah aja kada tamat. Nah tafsirkan Quran. Mau pasirin juga lah pangkat. Wah terlalu cakah muha. Nah lalu akhirnya apa? Keberadaan mereka menyesatkan umat. Inilah akibat daripada orang alim sudah matian nang bungol tampil. Itu akibatnya Allah Ta'ala tuh suatu saat akan mencabut ilmu. Inna min asyratis sa'ah ayyurfa'al ilim wa yadharal jahal. Ilmu diangkat, kebungulan merajalela. Itu tanda kiamat. Kayak apa Allah mengangkat ilmu? Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad. Allah kada mengangkat ilmu dengan langsung bruk dicabut. Kada. Walakin yaqbidul ilma bigabdil ulama. Tapi Allah mencabut ilmu dengan mewafatkan orang-orang alim. Orang alim nih jarang umurnya panjang, handap-handap. Meninggal. Makanya jangan jadi orang alim. Ada gaya aja gitu. Jadi orang alim biasanya umurnya handap. Handap kada panjang ada. Abah guru cuma 63. Almarhum guru Bakri 54. Almarhum guru Zuhdi 48. Siapa lagi tak? Jarang ada nang panjang di kalau aja. Guru Luqman Hakim, Datuk Luqman Hakim, murid Datuk Sapat Tambilahan. Itu umur sidin 145. Mulai rumah ulun tuh kurang lebih 5 kilo 6 kilo lah kubah sidin. Nah di Tantaringin muara harus. Kalau andakannya 145 itu aja napi nang panjang-panjang umur, sisanya handap-handap. Mun ulun nih paling 40 mate. Handak aja bang. Ulun gak hendak balawas hidup di dunia ni mungkawa ya Allah aja ulun 40 cukup wayah ini umur ulun para 31 karena 23 April umur ulun 31 karena ulun lahir 23 April 1992
Jadi parak 31, 9 tahun lagi cukup, mati lagi. Kada boleh lawas hidup. Nah makanya belum 40 nih manggas hendak babini 2 3 toh. Mau bener. Bina tegang bener. Udah dilalayawakan sambil tak dengar babini 2 langsung ngalih juga buannya deh. Ada kawas sensitif bener kisah babini 2 nih lah. Mbah mau padang lakian himong lakian kada gesah tepang binian maka muar bener jeung itu terus disambut. Oh ya Allah ya Rabbi. Nah, dah kembali ke pembahasan. Jadi bukan wewenang Nabi Musa itu tadilah, bukan wewenang Nabi Musa. Bukan wewenang Nabi Ibrahim, maaf. Bukan wewenang Nabi Ibrahim karena tetal yang kalimullah yang berhak bapandir itu cuma Nabi Musa. Sesuai porsinya masing-masing. Nabi Musa nang menagur pada hakikatnya Allah juga beuntungai nambah kehendak. Itu dari segi pandangan yang lain. Jadi pandangan yang pertama, Nabi Musa mengajarkan kita mau ambil berkat. Nah kayak itu tuh, ayo kita ambil berkat, cangangi muha guru-guru kita, cangangi muha habaib kita, orang-orang alim kita. Karena mereka pernah memandang gurunya. Gurunya pernah memandang gurunya sampai ke Nabi Muhammad. Dan bahkan di antara guru-guru kita, banyak yang sudah memandang wajah Nabi Muhammad. Walaupun hanya di alam mimpi. Mereka bertemu dengan Nabi Muhammad. Sekelas Habibana Mundir bin Fuad al-Musawa. Sampai beliau lagi sekolah aja. Itu diceritakan 80 kali sudah mimpi bertemu Nabi Muhammad. Lagi sekolah 80 kali mimpi bertemu Nabi. Bayangkan. Ayo angkat tangan, kita mimpi Nabi berapa kali? Habib Mundir 80 kali lagi sekolah. Pas Sidin sudah saatnya hendak meninggal, Nabi pun memberikan kabar lagi. Mundir, umur ikam 40 aja. Pas 40, ikam berkumpul lawan aku. 40 tahun genap, meninggal Habib Mundir. Makanya kata Habib Umar bin Hafid, Mundir itu umurnya handap tapi panjang. Apa maksudnya? Memang handap umurnya 40, tapi keberkahannya panjang sampai sekarang dikenang orang namanya. Itu Habib Mundir bin Fuad al-Musawa. Abah guru termasuk kada panjang 63 sama Rasulullah aja. Hasadu ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku kata Nabi kisaran 60 sampai 70. Abah guru 63, tapi lihat manfaatnya, berkahnya sampai sekarang diingat orang. Mana ada yang sekelas beliau Masya Allahnya kayak itu nah. Luar biasa benar pangkatnya. Itu tuh luar biasa. Ayo kita pandang wajah-wajah mereka. Pandangi muha orang alim, cangangi muha guru-guru kita. Bila orang alim itu baca ramah cangangi muhasidin. Nah makanya itu PR sebenarnya bagi panitia. Mestinya supaya jamaah tuh kawa mencangangi muha tuan guru. Proyektor tuh banyak-banyak di mana-mana. Nah, di layar lebarnya tuh banyak-banyak. Sekiranya apa? Semua jamaah itu bisa mencangangi muha tuan guru. Ya itu. Apa padilatnya mencangangi muha tuan guru? Dalam hadis tuh, Lubabul Hadis. Hadis nam pemulaan. Wa nadharuka ila wajhil alimi khairun laka min alfi farasin tasaddaqta biha fi sabilillah. Ikam Ibnu Mas'ud ajar Nabi, mencangangi muha orang alim, pahalanya lebih ganal daripada menyumbang 1000 ikung kuda. 1 ikung kuda wah ini 20 juta, berarti 20 miliar. Bersedekah 20 miliar, ada nang kawa menyilip pahalanya, pahala mencangangi muha orang alim. Nah, makanya di antara manusia yang paling untung itu bininya tuan guru. Karena bini tuan guru siang malam bisa mencangangi muha tuan guru. Bahkan kada hanya di muha sampai ke batisnya kaum itihi. Maka untunglah orang dan tapalaki wan tuan guru. Kada hendakkah pian balaki wan tuan guru? Iya pula ngajar. Nah itu makanya kakak-kakak ayo aja guru-guru kita sekolah ikam sampai alim. Itulah abah guru sakumpul bahari pernah berucap waktu haul datu tandiran ujar sini kisah. Aku diucapi oleh Tunji Toha ujar Sidin. Jadi jar Tunji Toha mau ucapin apa? Anu bahari tah bila nyawa alim jar Sidin kada kebutuhan. Ulun kada mengurangi nah ucapan Sidin. Bila nyawa alim kada kebutuhan. Jadi ulun ja abah guru bila baziarah ke makam Tuan Haji Toha, ulun baziarah kada lagi bebacaan macam-macam sampai ke makam Sidin. Bujur guru we ucapan pian dasar kada kebutuhan. Sidin berapa bisi bine? Abah guru sakumpul tuh berapa bisi bine? Nah, itu kenyataan. Tapi kuncinya alim dulu. Mun kada alim mana mau orang berebut.
Munnya sudah alim lalu mau orang barabot, maka beruntunglah seorang wanita yang dipilih oleh Tuan Guru untuk jadi pendamping hidupnya. Mau nomor 3 kah, nomor 2 kah, nomor 4, untung karena guru memilih pian pacang jadi bininya. Ayo semangat jadi bini Tuan Guru. Ya Allah ya Rabbi, mau bisa merangut bini di rumahnya. Kada ulun begaya aja, no yang begaya aja bang. Kada bujuran kada daripada muha ulun ni mana ada muha serius kayak itu. Ulun ni tiba-tiba setia aja kayak itu nah. Setiap tikungan ada. Bisi bini itu kada perlu banyak, seikung cukup. Seikung di sini, seikung di sana, seikung di situ. Cukup itu, kada usah banyak-banyak. Hingga sini gen, nah ulun sampaikan ulun minta rela namu ada pandiran yang kurang pas, kurang nyaman, kurang sopan santun, ulun minta rela. Mudahan barataan hadir panjang umur, sehat walafiat, diluaskan rezeki nang halal, kabul barataan hajat, nang mana garing mudahan lakas ampih, nang mana tahutang mudahan lakas lunas, nang mana belum kawin lakas kawin, nang mana belum anak lakas bisi anak, nang sudah bisi anak anaknya paasian, solehin, solehat. Mudahan kita baratan hidup berberkat selamat dunia sampai akhirat, hidup beriman, meninggal membawa iman, serta tidak meninggal dunia melainkan sudah memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.